lagi di channel Fata Antaraja. Kali ini kita berada di segmen misteri. Di video kali ini kita mendapatkan cerita dari narasumber, sebut saja namanya Vera. Sebelum lanjut, klik tombol like, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Kejadian ini berada di tahun 2018, di mana Vera mengalami kejadian hal yang paling menyeramkan seumur hidupnya. Pas hari itu, orang tua Vera jatuh sakit, yang dimana rumah sakit menyarankan harus dirawat. Kakaknya Vera, adiknya pun berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan menjaga. Setelah berdiskusi, akhirnya Vera dan kakaknya jaga siang dan adiknya jaga malam. Seperti biasa, akhirnya mereka pun menjalankan tugasnya. Karena Vera memiliki indera keenam, Vera sebetulnya berharap agar dia tidak jaga malam, karena dia melihat apa yang tidak mereka lihat. Setelah 3 hari, adiknya pun telepon Vera. Kak, aku besok ada tugas keluar kota, jadi aku nggak bisa jaga mama. Kakak bisa ingat jaga malam sama Ida. Untuk jaga siang, aku suruh si Freddy. Freddy adalah adik mereka yang paling kecil. Lalu Vera pun menjawab, Ya, kakak akan jaga malam sama Ida. dalam hati Vera pun sebetulnya menolak karena takut. Tapi karena menjaga orang tua, akhirnya Vera pun mengiyakan dan mau tidak mau harus menjaganya. Keesokan harinya Vera pun sudah mulai jaga malam bersama Ida. Di hari pertama mereka pun tidak merasakan apa-apa dan tidak ada gangguan apa-apa, tapi Vera tetap merasakan ada aura negatif di luar kamar. Dan Vera berharap tidak bertemu dengan aura tersebut. Keesokan harinya Vera pun berangkat ke kantor, dan pulang ke kantor mereka pun wajib ke rumah sakit karena harus menjaga orang tuanya. Vera dan Ida pun akhirnya ketemuan tepat jam 5 tepat di lobi rumah sakit. Seperti biasa, Vera menjaga orang tuanya, dan tepat pukul 10 malam ini pun detik-detik di mana Vera harus merasakan aura negatif. Pas 10 malam, Ida pun lapar dan berkata, Fer, aku lapar nih. Dari makannya keluar. Vera pun terdiam, dan dalam hatinya dia berkata, aduh, aku malas banget keluar. Tapi karena melihat adiknya kelaparan, akhirnya Vera pun mengiyakan. Oke, kita keluar, tapi jangan lama-lama ya. Karena Vera sudah merasakan aura negatif di lorong rumah sakit. Biasanya Vera dan Ida pun membeli makanan sepulang kerja agar mereka tidak keluar malam-malam. Tapi karena mereka hari ini terlalu capek, akhirnya mereka nggak sempat untuk membeli makanan keluar. Vera pun izin kepada papahnya yang berjaga di samping mamanya. Pak, Vera dan Ida pergi dulu ya keluar sebentar cari makan. Setelah mendapatkan izin, akhirnya mereka pun pergi keluar. Saat Vera membuka pintu kamar, pemandangan yang dilihat adalah gelap dan sunyi. Karena di rumah sakit zaman dulu, jadi itu kalau kita keluar kamar tuh langsung ke langsung bisa lihat halaman ya, halaman rumah sakit. Dalam hati Vera tuh, Vera berdebar dan berharap tidak terjadi hal-hal yang aneh. Mereka pun akhirnya harus melewati lorong-lorong yang gelap dan kamar jenazah. Sambil berdoa, akhirnya mereka pun berhasil melewati lorong tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di tempat makan dan pesan makanan. Tapi sayangnya ngantri dan mereka harus menunggu sekitar 20 menit. Puluh menit pun tiba. Akhirnya mereka harus balik ke kamar kurang lebih setengah 10. Saat masuk rumah sakit, Ida pun bilang, Fer, kita jadi ngantuk dulu yuk, jangan langsung masuk. Panas tadi. akhirnya Vera dan Ida pun sempat duduk di lorong yang dimana terdapat ruang suster. Sambil ngobrol-ngobrol, mereka pun bercerita
sambil mencairkan suasana agar tidak terlalu seram. Tapi ini adalah hari yang dimana Vera paling ditakuti. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu benda jatuh. Lalu mereka terdiam dan sering latihan. Tak lama kemudian, Vera pun mendengar ada suara kursi yang didorong, dan tak lama ada suara kasur yang didorong. Dan makin lama suaranya pun makin dekat. Vera pikir itu paling suara dari lorong sebelah, dan di mana ada petugas yang mendorong kasur. Tapi makin lama suara tersebut makin mendekat hingga melewati mereka berdua. Vera dan Ida pun hati-hati dan berkata, "Ya, kamu dengar kan suara kasur tadi?" "Iya." Betapa kagetnya mereka di mana mereka mendengar suara kasur yang didorong tapi tidak ada wujudnya. Jadi mereka tuh mendengar suara kasur rumah sakit yang didorong tapi tidak ada wujudnya, di mana kasur tersebut melewati mereka berdua. Mereka pun langsung terdiam, pucat dan keringat dingin. Tak lama ada suster yang keluar dari ruangan dan mereka bertanya, "Suster, di sini emang sering ya ada suara yang tidak ada wujudnya?" Suster pun menjawab, "Kalau jam segini sudah biasa. Bahkan ada suara-suara orang nangis, orang melangkah kaki, bahkan suara kasur yang didorong. Tapi wujudnya tidak ada." Setelah suster menjelaskan kepada mereka, akhirnya mereka pun memutuskan untuk balik ke kamar karena mereka takut bertemu hal-hal yang lebih seram lagi. Vera dan Ida pun memutuskan untuk balik ke kamar, tapi sayangnya mereka harus melewati kamar jenazah. Lalu mereka bertanya kepada suster, "Suara kasur tersebut biasanya dari mana ke mana?" Dan suster bilang kepada mereka, suara kasur tersebut biasa terdengar dari ruang UGD ke kamar jenazah, di mana kamar jenazah mereka harus lewati yang gelap dan minimnya cahaya. Sambil berdoa dan berzikir, mereka pun harus melewati pelan-pelan lorong tersebut. Saat di depan kamar jenazah, Vera dan Ida pun lari sekencang-kencangnya tanpa mempedulikan apapun. Setelah di depan kamar, mereka pun langsung masuk ke kamar dan menutup dengan keras sambil ngos-ngosan. Lalu orang tua Vera menanya, "Kamu kenapa? Kok lari-larian, ngos-ngosan lagi? Balap lari kamu?" Lalu Vera pun menjawab, "Enggak, Pak. Tidak, aku dengar ada orang nangis di kamar jenazah. Dan ada suara kasur didorong yang melewati kita tadi. Tapi tidak ada wujudnya." Dengar perkataan itu, orang tua Vera pun bilang, "Udah, kamu sekarang ambil wudhu dan zikir. Lalu makan tuh makanan, mungkin kamu lapar kali." Setelah itu akhirnya Vera dan Ida pun membersihkan kaki dan tangan dan berwudu sehingga energi negatif yang menempel pada mereka hilang semua. Baik, itulah cerita pengalaman Vera yang paling serem yang dialami pada tahun 2015. Untuk rumah sakit tidak bisa saya sebutkan karena ini bersifat revisi. Intinya rumah sakit itu rumah sakit yang sudah agak lama. Untuk kalian yang memiliki cerita misteri bisa kalian kirim ke email saya yang ada di kolom deskripsi bawah atau DM ke Instagram saya yang ada di kolom atas. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.